إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan nasihat untuk diri kami dan hadirin sekalian. Yang nasihat ini kami nukilkan dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari hadis sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW pernah bersabda dengan satu hadis yang cukup ringkas dan pendek. Beliau mengatakan, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan kondisinya ketika dia mati. Hadis ini ma'asyiral muslimin dijelaskan maknanya oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taysir bi Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Beliau mengatakan makna hadis ini yamutu ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala dzalik. Artinya apa? Seseorang itu akan diwafatkan atau dimeninggalkan oleh Allah taala di atas kehidupan yang biasa dia lakukan, dan juga kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti juga di atas yang seperti itu. Artinya ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, kalau seseorang itu hidupnya terus-menerus di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu.
dan juga akan dibangkitkan pula dalam keadaan seperti itu pula. Sebaliknya, na'udzubillah, jika seseorang itu hidup di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa terus-menerus, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu, dan juga akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa setiap kita manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan perkara ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari. Sebagaimana banyak ayat-ayat Al-Quran menyatakan yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah itu Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain pula, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami berikan cobaan kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai suatu fitnah. Karena itu kepada kami pula kalian semuanya akan dikembalikan. Bahkan dalam ayat yang lain pula Allah juga menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, atau wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian benar-benar kami akan berikan balasan yang sempurna pada hari kiamat atas amal-amal kalian. Maka siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh itulah orang yang beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala menegaskan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, pasti kematian akan mendapati kalian, meskipun kalian berada di benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kematian pasti akan mendapati kita semua kalau sudah gilirannya. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil pula dari hadis ini, bahwa sungguhnya setiap orang yang mati atau yang telah meninggal dunia pasti juga kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Nah, dan inilah akidah kita, keyakinan kita orang-orang yang beriman, meskipun orang-orang kafir mungkin tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bahkan sesungguhnya demi Rabbmu atau demi Rabbku, demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu atas apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan yang demikian ini, ma'asyiral muslimin, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah taala menyatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu pasti kalian semuanya akan mati. Dan kemudian sesungguhnya kalian setelah itu pada hari kiamat kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pelajaran yang bisa kita ambil pula dari hadis yang mulia ini, bahwa sungguhnya peristiwa kematian yang akan dialami oleh setiap orang adalah suatu perkara yang gaib bagi kita. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kematian tersebut pada dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah ta'ala sajalah yang mengetahui semua perkara yang gaib, termasuk tentang kematian kita nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, siapapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, ma'asyiral muslimin, kematian itu pun juga datangnya adalah selalu tiba-tiba, sehingga tidak ada yang pernah menyadari tentang kedatangannya atau tentang keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat memiliki yang namanya ajal, yaitu batas akhir kehidupannya di dunia ini. Maka apabila telah datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan ada yang bisa mengundurkannya barang sedikit pun, dan tidak pula ada yang bisa mempercepatnya. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang di antara kalian apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil pula dari hadis ini, bahwa mengingat kematian itu, ma'asyiral muslimin, datang secara tiba-tiba, baik di saat kita sehat maupun sakit, di saat kita senang maupun susah, bahkan di saat kita sedang melakukan amal-amal ketaatan, atau bahkan naudzubillah ketika kita sedang berbuat maksiat. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita dan wajib bagi setiap muslim untuk mempersiapkan bekal di dalam menghadapi kematian tersebut, terutama kehidupan setelahnya yang panjang, kehidupan di akhirat nanti, yaitu tentunya dengan kita berusaha selalu mengisi hari-hari dalam kehidupan kita dengan berbanyak ibadah dan amalan-amalan saleh, agar hal itu kita mati dalam sebaik-baik keadaan, mati dalam keadaan kita senantiasa melakukan amalan saleh dan ketaatan kepada Allah, sehingga kita pun berharap kelak dibangkitkan nanti pada hari kiamat juga dalam keadaan sebaik-baik seperti itu. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk kehidupan di hari esok, yaitu hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Iya, hendaknya kita selalu berusaha mengisi hari-hari kita dengan terus melakukan ketaatan, terus melakukan kebaikan. Jangan sampai saat kematian datang menimpa kita, kita sedang naudzubillah berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena sungguhnya setiap orang itu akan dimatikan oleh Allah atau diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Sebagaimana disebutkan tadi, para ulama mengatakan annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas satu perkara, maka dia pun akan mati di atas perkara itu pula. Artinya ma'asyiral muslimin, orang yang terbiasa untuk melaksanakan salat, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, maka dia kelak akan dimatikan Allah dalam keadaan seperti itu insyaallah. Demikian pula orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa bersedekah, terbiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, terbiasa melakukan amal-amal soleh dan ketaatan ini dan itu, maka insyaallah dia pun akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan seperti itu pula. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang seperti ini. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, orang yang terbiasa melakukan berbagai maksiat, terbiasa melakukan dosa-dosa, seperti orang yang terbiasa minum minuman keras, terbiasa berjudi, terbiasa berzina, terbiasa melakukan ghibah dan juga namimah,
terbiasa untuk misalnya mendengarkan musik-musik yang haram, demikian pula merokok, demikian pula menenggak narkoba, dan juga berbagai maksiat ini dan itu, maka naudzubillah dia pun akan dimatikan dalam keadaan maksiatnya tersebut. Dan inilah yang disebut dengan keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikan, man 'asa 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang dia punya kebiasaan hidupnya seperti itu, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu pula. Maka siapapun yang terus berusaha istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas ketakwaan, di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ia pun dimatikan dalam keadaan seperti itu pula. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kita pun dijauhkan, dilindungi dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mati dalam keadaan naudzubillah su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar selalu istiqamah di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas iman dan Islam, agar kita pun bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melengkapi khutbah yang pertama ini, maka pada khutbah yang kedua kami ingin sampaikan satu nasihat dari sebuah ayat Al-Quran yang masyhur bagi kita dan sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-102. Allah taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tentang ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa artinya? Beliau mengatakan, ay hafidu 'alal Islam fi kulli sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Kata beliau, jagalah, peliharalah diri-diri kalian terus menerus istiqamah di atas keadaan sehat kalian, selamat kalian di atas agama Islam ini, agar kelak kalian mati di atas agama Islam itu pula. Fa innal karim qad ajra 'adatuhu bi karamihi. Karena sesungguhnya orang akan bisa menjadi orang yang dermawan kalau dia terbiasa dan terlatih untuk terus-menerus bersikap dermawan. Annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Karena sesungguhnya siapa yang biasa hidup di atas satu perkara, maka dia pun akan mati di atas perkara tersebut. Wa man mata 'ala syai' yub'atsu 'alaih. Dan siapa yang mati di atas perkara tersebut, maka dia pun akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti dalam keadaan seperti itu pula. Fa'yadan billah min khilafi dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari kebalikan yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, artinya apa? Kita semua diingatkan dalam ayat yang mulia ini, dan juga nasihat Al-Imam Ibnu Katsir taala agar kita selalu istiqamah di atas melakukan amal-amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah. Selagi kita istiqamah di atas agama Islam, terus menerus melakukan kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita, dan jangan bosan dari yang demikian itu. Karena sungguhnya siapa saja yang mati di atas kebaikan, maka dia pun akan dibangkitkan Allah Ta'ala di atas kebaikan tersebut. Tetapi siapa yang hidupnya senantiasa banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat agama ini, sungguh dia pun akan dimatikan dalam keadaan seperti itu.
dan naudzubillah pula dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar istiqamah di atas agama Islam ini, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti, hingga Allah taala takdirkan kita mendapatkan nikmat yang sangat agung, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Nah, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقيم الصلاة.